Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Kami nyatakan tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau ajaib. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami menyembah nama-Mu sanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau
puji-pujian kami Tuhan. Sebab Engkau mulia, Engkau kudus, kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa, amin. Haleluya, silakan duduk. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, Engkau berkuasa Tuhan. ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, Baik siang dan malam, ajarlah Kau Yesus. ku puji Kau Tuhan. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, Dulu
berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Amin. Berikan salam buat kanan kiri saudara. God bless you, katakan. Haleluya. Berkuasa Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Berkuasa di bumi di surga, Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Katakan berkuasa, Berkuasa di bumi di surga, Dia bertata. dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. sekali lagi katakan berkuasa. Berkuasa Katakan di bumi di surga, di bawah kolong langit tiada nama lain selain nama Tuhan. dalam kemuliaan. Dialah Tuhan yang membebaskan kita. Namanya berkuasa, pembebas Hanya betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, kuasa. maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Bersama-sama angkat tanganmu, maha kuasa. Haleluya. Maha mulia, Kau bertahta Tuhan atas semesta.
berkuasa. Sebab itu kita mau tinggikan kembali Tuhan. Lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Sebab besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Biar singer yang menaikkan pujian ini, kita renungkan setiap puji-pujian kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan lukiskan. Tiada kata yang bisa Indahnya Engkau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersama-sama kita angkat suara kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata. Sepanjang hidupku, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
saja yang layak Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Naikkan pujianmu. Dia saja yang layak ditinggikan, sebab Dia kudus. Kuduslah anak domba Allah. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja
Tuhan, hanya seperti pujian ini Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik pada kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sudah menebus kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan dan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk setiap kami, mengubah setiap karakter kehidupan kami Tuhan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Glory. Pagi hari ini Tuhan sudah memberikan satu rahasia yang dibukakan. Ya, sekalipun rahasia itu dibukakan, tetapi belum semuanya terjadi. Tetapi sudah banyak yang terjadi sampai saat ini. Yaitu saudara, bagaimana? Apakah saudara tahu bagaimana kondisi keadaan gereja di akhir zaman ini? Ada yang tahu? Kita melihat gereja di mana-mana tumbuh. Ya, banyak buka gereja. Orang sampai ada begini. Ayo kita urunan ya. Urunan kita buka gereja, kita sewa. Kita sewa tempat, kita buka gereja, dan soal jemaatnya gampang ya, gampang. Seperti itu saudara. Ada anak-anak muda yang berambisi demikian. Dan di mana-mana sekolah Alkitab itu menelurkan anak-anak yang siap dipakai di ladang Tuhan. Maka sekolah-sekolah Alkitab yang sudah menjamur itu, baik itu sekolah tinggi ataupun sekolah Alkitab, maka banyak dari mereka berkeinginan tidak untuk jadi pengerja, tetapi menjadi perintisan, membangun gereja. Tidak untuk menginjil ya, tetapi mereka ingin memiliki gereja sendiri. Ya saudara, tetapi pada Tuhan katakan bagaimana Tuhan memberikan satu rahasia yang dibukakan tentang gereja di akhir zaman. Kita akan buka, kita akan baca di dalam Matius pasal 24. Ayat 1 dan 2. Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah, pada waktu ini Yesus ada di bumi, ya, di dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, maka dia keluar meninggalkan bait Allah dan duduk di seberang dari bait Allah itu. Kemudian dia menunjukkan kepada para muridnya tentang bait Allah itu. Bahwa bait Allah itu kamu lihat ya, maka aku katakan kepadamu, sesungguhnya tidak akan ada batu yang tertumpuk atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi bait Allah yang megah itu dalam perkataan Yesus, artinya nubuatan Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu nanti akan diruntuhkan. Bait Allah yang megah itu. Ya. Nah, tentu saya tidak akan meneruskan pembacaan berikutnya ya. Tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa nubuatan Yesus ini nanti kemudian akan digenapi setelah Yesus naik ke surga. Ya. Pada tahun 70 setelah Masehi, ya. Itu nanti bait Allah ini memang akan dihancurkan oleh Kaisar Titus. Rata dengan bumi. Ya. Dicongkel-congkel sampai ke dalam. Jadi batu-batunya dicongkel-congkel karena ditenggarai ada emas, dilapisi emas. Ya. Maka tidak ada batu yang sampai tertumpuk di atas batu lain. Itu artinya rata dengan bumi. Ya, saudara. Nah, setelah demikian bait Allah itu runtuh, ya. Itu nanti digenapi. Setelah bait Allah itu runtuh, maka tentu aja tidak ada pekerjaan, ya, bagi imam besar. Ya, tidak ada pekerjaan bagi imam-imam di dalam bait Allah. Tidak ada persembahan lagi di sana. Ya, saudara. Tetapi setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus mengatakan, ya, di dalam firman-Nya bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Ya, saudara, setelah itu. Jadi berarti sampai hari ini, ya, bangsa Yahudi itu berusaha untuk membangun bait Allah kembali. Ya, tetapi bait Allah itu tidak akan terbangun. Ya, sebab Tuhan sudah menunjukkan bahwa tubuh orang-orang percaya itulah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalamnya. Saudara. Ya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Di dalam Matius pasal 7, ya, itu dikatakan, mari kita tengok sebentar ya, Matius pasal 7. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi setiap pohon itu diharapkan menghasilkan buah. Saudara, itu artinya setiap dari kita ini diharapkan oleh Tuhan itu menghasilkan buah. Ya.
Jikalau tidak, maka pohon itu akan ditebang. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kamu berbuah, maka kamu adalah pohon yang dibenarkan. Satu pribadi yang dibenarkan oleh Allah. Karena buah di sini menyatakan sebagai dalam Galati pasal 5 ayat 22 seterusnya, itu adalah kehidupan kita yang menghasilkan buah rohani. Ya, kalau sebagai anak Tuhan, berpuluh-puluh tahun kita jadi anak Tuhan. Mulai dari anak kecil sekolah minggu hingga sudah tua. Tetapi tetap menjadi pribadi yang seperti itu. Tidak ada buah roh. Ya, itu sama saja dengan dia itu belum lahir baru. Ya. Dikatakan tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu bait Allah. Jadi kita ini harus tahu tubuh kita ini bait Allah. Haruslah. Kalau bait Allah itu dikatakan karena bait Allah itu sudah dihancur leburkan, maka tidak akan ada pelayanan lagi. Tidak akan ada lagi penyembahan di sana. Ya. Nah, itulah kalau kita sebagai bait Allah, Tuhan menghendaki setiap kita menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah, itu kita menerima firman Tuhan seutuhnya. Karena dari hanya satu-satunya firman Tuhan yang dapat membuat kita ini ya dari kehidupan yang lama memiliki satu kehidupan yang baru yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Ya. Dikatakan ayat yang ke-21, bukan seperti orang yang berseru kepada Tuhan, 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 itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, dia tidak akan bisa berbuah. Ya. Haleluya. Dan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, akibat dari pohon yang tidak berbuah, akibatnya sudah jelas di sini, maka dia akan ditebang. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengenalnya, diusir dari hadapan Tuhan, dari hadapan tahta Tuhan. Ya saudara, Tuhan tidak mengenal. Kalau kita bisa berdoa demi nama Tuhan, kita bernubuat demi nama Tuhan, ya, kita memuji demi nama Tuhan. Nah itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang bernubuat itu biasanya hamba-hamba Tuhan, ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang bernubuat. Ya. Kalau jemaat tidak bisa bernubuat. Hamba-hamba Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, aku tidak mengenal engkau, katanya Tuhan. Ya. Enyah daripadaku. Seperti itu saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa semua orang-orang percaya
diuji. Ya, diuji sampai hari terakhir. Orang-orang percaya tidak saja itu hamba Tuhan. Tidak saja itu guru-guru. Tidak saja itu para penginjil-penginjil dan anak-anak Tuhan, aktivis-aktivis Tuhan. Diuji sampai pada hari terakhir. Dan di sini dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari terakhir. Ya, hari terakhir pada masa Kristus. Rancangan Kristus atas manusia, saudara. Nah, ini yang perlu kita waspadain. Nanti kita akan kembali lagi kepada Matius 24 ya, kita siapkan di situ. Saudara, pada waktu zaman Nuh itu Nuh khotbah. Begitu lama Nuh itu khotbah. Ya. Dia membangun perahu, dia ahli perahu. Sekalipun dia ahli, tetapi dia membuatnya itu dengan ukuran yang ditentukan oleh Allah. Dan lama sekali Nuh itu berkhotbah tentang keselamatan. Ya. Supaya orang-orang itu mendengar suaranya dan bertobat. Ya. Dihitung dengan kurun waktu yang lama, maka orang-orang itu merasa, lu enggak ada apa-apa kok, lu enggak ada apa-apa. Dari dulu sampai sekarang enggak ada apa-apa. Kapan Tuhan mau datang? Ya, seperti itu. Sampai mereka itu pada zaman Nuh dikatakan pesta, kawin, mengawinkan, ya saudara. Kawin mengawinkan ini bicara dari hal perkawinan, banyak perkawinan, termasuk perkawinan LGBT, termasuk perkawinan perselingkuhan, termasuk perkawinan tidak karu-karuan, saudara. Ya, perkawinan antara ibu dan anak, antara macam-macam, antara binatang dengan manusia. Ya, perkawinan terjadi, perkawinan, kawin dan mengawinkan. Sudah cuma itu aja dalam pikiran kehidupan mereka, saudara. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Nuh sama sekali tidak dihiraukan. Mereka menutup telinga mereka rapat-rapat. Ya. Sebab mereka tidak percaya. Lihat hari begini cerah. Lihat di sana ada pernikahan, di situ ada pernikahan, pesta pora. Apa yang akan terjadi? Tidak ada tanda-tandanya bahwa hujan lebat akan turun dan membinasakan manusia. Tidak ada, saudara. Ya, hari ini mungkin sudah meninggal ya. Loh, ayahku sudah meninggal, mama sudah meninggal. Ya tidak terjadi apa-apa. Kakekku bahkan sudah meninggal. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Terlalu lama mereka hidup dengan cara suka-suka mereka. Mereka menolak. Ya, bukankah dunia sama seperti saat ini, saudara? Dan kalau kita katakan dunia itu memang mereka sudah dalam penghukuman. Tetapi anak-anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan ya, yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Buktinya, kalau mereka percaya, mereka akan takut. Kalau mereka percaya, mereka akan sungguh-sungguh menata kehidupan mereka.
Kalau mereka percaya, mereka pasti akan sungguh-sungguh beribadah. Ibadah itu ditentukan oleh Tuhan bagi manusia. Bukan manusia bagi ibadah. Tuhan menentukan ibadah untuk manusia datang. Untuk manusia. Ya. Tapi manusia muter aja. Ya. Tidak bisa tenang. Ya, tidak bisa setia. Tidak bisa bersungguh-sungguh. Orang yang muter aja itu di mana-mana dia ya muter terus ya saudara. Pusing. Dia tidak akan mampu berkarya di dalam ladang Tuhan. Ya, sebab berputar-putar. Yang mereka pakai adalah panca inderanya. 5 inderanya. Mereka tidak punya indera ke-6 dan ke-7. Firman Allah dan Roh Kudus. Jadi kayak gilingan. Tidak senang di gereja sini, cari gereja lain. Tidak bisa bangun di gereja ini, pindah pergi gereja lain. Tidak ada kesetiaan, mereka cuma mau datang aja dan menerima. Sudah, setelah itu that's it, sudah. Ya. Ini di zaman Nuh ini, cuma anak-anak Nuh yang membantu, membangun kapal, membangun bahtera. Anak-anak Nuh. Maka selama 120 tahun Nuh itu berkhotbah, ya, memberitakan tentang penghukuman manusia oleh air bah. Sekian lama, cuma 7 orang yang dimenangkan. Ya, cuma 7 orang yang terjerat. Yaitu 3 anak, 3 menantu. Ya, 6 ya sudah. 1 istri 7 dan Nuh sendiri 8. Saudara. Suasana memang tidak membuat mereka melihat tanda-tanda. Tetapi coba kita baca di dalam Matius 24. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Waktu itu karena ini adalah waktu itu Yesus masih ada di dalam dunia ya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dia tahu. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu. Ya saudara, tidak ada yang tahu. Dan datangnya itu tiba-tiba. Ya, kalau saudara baca di ayat pasal 24 ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Maka yang pertama diawali dengan masa sukar. Ya, diikuti dengan masa kesulitan besar, kesukaran besar. Mulanya pada awalnya dengan masa sukar dan kemudian ini diikuti, masa sukar ini diikuti oleh masa kesusahan besar. Saudara. Dan orang tidak menyadarinya sampai firman Tuhan dinyatakan. Ya. Tidak sadar. Hal ini datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba sama seperti COVID itu datangnya tiba-tiba, siapa bisa menduga. Dan orang akhirnya
banyak yang meninggal. Tidak ada yang bisa menduga, datangnya tiba-tiba. Demikian juga dengan kedatangan Yesus. Ya. Pertama, saudara, peringatan untuk anak-anak Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan saja? Hamba-hamba Tuhan, saudara. Kita akan berpindah kepada Matius 25, pasal 25. Ayat ke-1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, saya ceritakan aja lebih lanjut sampai selesai. Nah, kondisi 10 gadis ini sama, saudara. Mereka sudah berpakaian bagus, sudah berpakaian rapi, ya, mereka. Dan mereka juga ada minyak. Ya, karena mempelai datangnya tidak diketahui, maka mereka mempersiapkan minyak. 10 gadis ini adalah gambaran dari hamba-hamba Tuhan, saudara. Mereka ini adalah yang mengiring mempelai perempuan. Ya, nanti ketemu dengan mempelai pria. Siapa mempelai prianya? Yesus. Ya. Nanti di sini kita juga ketemu. Ya, pada waktu mereka semua tidur, ada suara. Bangun, bangun. Mempelai datang. Ya, jadi bukan 10 gadis ini, bukan pengiring mempelai wanita ini yang berteriak-teriak, mereka tidur semua. Itu adalah teman pengiring mempelai laki-laki yang berteriak, bangun, 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 ayo bang. Mempelai pria sudah datang, seperti itu saudara. Jadi saudara bisa dipertemukan kepada mempelai itu oleh pendamping-pendamping mempelai. Ini hamba-hamba Tuhan saudara. Ya, yang setiap minggu khotbah, ibadah diadakan, itu mempersiapkan, mempercantik mempelai perempuan. Mempersiapkan semuanya sampai nanti bertemu dengan mempelai laki-laki Yesus. Tapi ada yang bodoh, ya, dan dia gagal, saudara. Dipisahkan, terpisah. Jadi jangan dikira hamba Tuhan itu enggak bisa terpisah. Bisa, saudara. Dipisahkan. Nah itu. Tetapi hamba yang pandai itu dia cepat-cepat bangun, ya, dan cepat-cepat mempersiapkan mempelai perempuan untuk bersama-sama dengan dia masuk menyambut mempelai laki-laki. Ya. Loh, yang bodoh itu, loh, tidak ada minyak, lampuku mati, kasihin aku sedikit dong, ya kasihin sedikit aku biar lampuku nyala. Oh, katanya yang pandai itu, enggak bisa, enggak ada waktu. Ya. Kamu cari aja di luar, beli aja di luar. Saudara. Dan ketika mereka kembali, pintu itu sudah tertutup. Kita tahu bahwa ada firman Tuhan mengatakan apa yang dibuka oleh Tuhan tidak bisa ditutup oleh manusia.
Apa yang ditutup oleh Tuhan tidak bisa dibuka oleh manusia. Pintu itu sudah tertutup, saudara. Manusia tidak akan bisa buka. Dan di luar pintu ada tangisan dan gertak gigi. Satu penderitaan yang dahsyat ya. Kalau kita menderita itu tidak kuat sampai gigi itu digigit. Sampai keretak. Nah itu penderitaan yang amat sangat. Saudara, ada pemisahan. Jadi saudara, hamba Tuhan ini sebenarnya bertanggung jawab terhadap mempelainya Tuhan. Ya. Makanya hamba Tuhan yang benar, ya, itu dilengkapi oleh Tuhan. Ya saudara, kita tidak boleh bermain-main dengan hamba Tuhan yang benar. Tetapi ada juga hamba Tuhan yang tidak benar. Ya. Coba saudara, di akhir zaman ini, apa yang dicari oleh anak-anak Tuhan ketika dia pergi ke gereja? Apa yang dicari? Dia akan mencari, ya, tidak semua, tapi dia akan mencari, dia mendengar, oh di situ ada pendeta muda. Oh kalau kita ke situ ketawa terus saja, lucu ya, benar enggak? Ada enggak pendeta yang demikian? Nah, atau enggak gitu, ayo pergi ke sana. Terjadi mujizat di gereja itu. Saudara, ya hati-hati. Karena mujizat itu memang terjadi kalau Tuhan yang melakukan. Tetapi saudara, tidak semua mujizat itu menyebabkan manusia itu bisa selamat, saudara. Nah kalau dengan mujizat manusia bisa selamat, kan gampang sekali orang sedunia ini diselamatkan oleh mujizat. Ya. Sedangkan waktu ada Yesus, para serdadu dan murid-murid ketika mau ditangkap ya, Yesus mau ditangkap, Petrus marah, dia keluarkan pedangnya, dia potong telinganya salah seorang serdadu. Ya, terus kemudian Tuhan Yesus marah, sarungkan pedangmu, enggak boleh. Memang Petrus ini waktu ada Yesus saja kayak berani-berani. Setelah Yesus enggak ada, ketakutan, dituduh anak kecil aja sudah ketakutan mengkeret. Sampai dia mengingkari Tuhan. Nah, dipotong itu kemudian diambil telinganya itu. Dipasang